Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Eliana, mahasiswa Prodi Mars UMY. Saat ini akan mempresentasikan sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah digitalisasi kesehatan. Saya akan mempresentasikan sebuah penelitian yang berjudul Surgical Data Science from Concept Toward Clinical Translation. Penelitian ini ditulis oleh Lena dan kawan-kawan yang dipublikasikan di jurnal Medical Image Analysis terindeks Scopus Quartile Q1. Yang menjadi pendahuluan pada penelitian ini, di dalam dunia bedah, integrasi teknologi dan data telah menjadi fokus utama untuk meningkatkan kualitas perawatan. Namun, meskipun kemajuan telah terlihat di bidang radiologi dan ilmu klinis yang lain, translasi teknologi berbasis data ke praktek bedah masih sangat terbatas. Meskipun pembelajaran mesin dan AI telah membawa kesuksesan besar di bidang lain seperti radiologi, dermatologi, dan gastroenterologi, SDS masih minim kisah sukses yang diakui secara luas. Penyebabnya yaitu kekurangan data, teranotasi berkualitas tinggi, kompleksitas alur kerja bedah yang sulit diterjemahkan dalam proses model data. Tantangan dalam menyatukan data dari berbagai sumber termasuk video operasi, sinyal vital, dan informasi pasien lainnya menjadi tantangan tersendiri untuk aplikasi SDS. Sebuah lokakarya pada tahun 2016 di Heidelberg secara resmi mendefinisikan SDS sebagai disiplin yang berfokus pada peningkatan pelayanan kesehatan intervensional melalui pengumpulan dan analisis data kesehatan yang beragam termasuk informasi prosedural dan hasil perawatan. Hingga pada tahun 2019, SDS belum memiliki kesuksesan yang signifikan dalam praktek klinis. Lokakarya internasional berikutnya menyusun langkah-langkah untuk mengatasi kekurangan ini, termasuk peningkatan infrastruktur untuk pengelolaan data, alat standar, dan strategi untuk menerjemahkan penelitian menjadi aplikasi klinis. Pada latar belakang penelitian ini, ada sebuah gambar yang bisa dideskripsikan sebagai berikut. Merupakan blok bangunan dari sistem SDS, di mana yang menjadi persepsi yaitu data yang relevan yang dipersepsikan oleh sistem. Dalam konteks ini yang disebut efektor yaitu dokter bedah, tim ruang operasi, tim anestesi, perawat, ataupun robot yang langsung berhubungan dengan pasien. Sensor adalah perangkat untuk memahami data terkait pasien dan prosedur seperti gambar, sinyal vital, dan data gerakan dari efektor. Data tentang pasien termasuk gambar pre-operasi dan data laboratorium. Pengetahuan yang dimaksud di sini yaitu pengetahuan domain yang berfungsi sebagai dasar untuk interpretasi data yang terdiri dari pengetahuan faktual seperti temuan sebelumnya dari penelitian, pedoman klinis ataupun standar khusus rumah sakit yang terkait dengan alur kerja klinis, serta pengetahuan praktis yang didapatkan dari prosedur sebelumnya. Data tersebut kemudian diinterpretasikan, ditafsirkan dengan cara yang sesuai dengan konteks untuk memberikan bantuan waktu yang nyata. Sehingga aplikasi SDS ini bermacam-macam, bisa dipakai dari tingkat pendidikan bedah hingga berbagai tugas klinis seperti deteksi dini, diagnosis, dan bantuan terapi. Kurangnya kisah sukses di SDS itu dikarenakan karena pembelajaran mesin telah maju pesat di bidang kesehatan, tapi penerapannya dalam bedah masih terbatas. Keterbatasan tersebut karena dataset seperti Endovice dan Jigsaw terbatas dalam ukuran dan cakupan. 4 prioritas utama dalam SDS yang diukur, yang diidentifikasi yaitu infrastruktur teknis, anotasi dan berbagai data, analitik data, serta penerjemahan klinis. Kondisi saat ini, untuk akuis data, tidak semua data dapat diperoleh, tidak semua data dapat diperoleh, direkam dan disimpan secara permanen, dan tidak semua data bisa digitalkan dan disimpan dalam format terstruktur. Penelitian ini menggunakan metode berdasarkan DLP proses, di mana melibatkan 50 pakar dari 51 institusi yang berdiskusi dan melakukan survei untuk proses Delphi selama 4 putaran. 4 area utama yang diidentifikasi yaitu infrastruktur teknis untuk akuisi data, anotasi dan berbagi data, analisis data, dan translasi klinis. Praktek bedah secara tradisional didasarkan pada pembelajaran observasional, di mana pengambilan keputusan sebelum, selama, dan setelah prosedur bedah sangat bergantung pada pengetahuan di bidangnya serta pengalaman masa lalu tim bedah. SDS merupakan proses menerjemahkan hasil penelitian atau inovasi ilmiah ke dalam praktek klinis yang nyata untuk digunakan dalam diagnosis, perawatan, serta
pengelolaan pasien. Surgical Data Science adalah bidang penelitian baru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan intervensi melalui pengumpulan organisasi, analisis, dan pemodelan data. Meskipun pendekatan berbasis data dan aplikasi klinis semakin banyak diteliti di bidang ilmu data radiologi dan klinis, kesuksesan SDS masih belum terlihat dalam bidang bedah. Publikasi ini menjelaskan alasan mendasar di balik hal tersebut dan memberikan peta jalan untuk kemajuan di masa depan. Potensi masa depan SDS yaitu memiliki potensi besar untuk menghadirkan perubahan paradigma dalam bedah, dukungan keputusan berbasis AI untuk meningkatkan hasil operasi, pelatihan bedah berbasis simulasi dengan data operasional yang nyata, dan pengurangan komplikasi melalui bukti data analisis dan prediksi berbasis bukti. Kesimpulannya, SDS memiliki potensi besar untuk meningkatkan perawatan bedah melalui pengumpulan data dan analisis data. Tantangan utama mencakup kurangnya standar yang seragam, interoperabilitas data, dan regulasi. Dibutuhkan kolaborasi global untuk mempercepat transisi klinis SDS. Penutup, mari kita bersama-sama mendukung pengembangan SDS untuk memberikan dampak positif pada dunia medis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.